buat jamaah yang baru aja bergabung, tema kita pada pagi hari ini adalah viral di dunia, viral di langit. Dengan bintang tamu kita, Cynthia Mariska. Dan langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yeay, Cynthia, makasih banyak Ca. Wah Cynthia, gimana nih ketika viral di dunia, dikenal orang banyak, gimana perasaannya? Ya tadi yang Cynthia bilang pusing tapi seneng banget. Seneng akhirnya banget. Bisa menjalin Ya sapa silaturahmi. dong teman-teman yang Halo lagi semua. nonton. Penggamarnya Cynthia nih, lagi mau bacain apa nih? Ini loh Ustadz. Oh, iya. Jadi ini ada pertanyaan pertama. Pertanyaan-pertanyaan, silakan. Iya, oke. Pertanyaan pertama, Wah. tanya dong Ustadz. Iya. Oke dari Iya. Instagram hamba Allah. Ambah Allah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau Iya. tanya apa betul anak laki-laki bertanggung jawab untuk merawat orang tua ibunya. Sedangkan anak laki-laki tersebut hidupnya pas-pasan. Iya. Bahkan bisa dikatakan jauh dari kata cukup. Oke. Sedangkan anak perempuannya jauh lebih cukup tapi tidak mau membantu mengurus ibu tersebut. Iya. Dia bilang itu bukan tanggung jawab anak perempuan. Iya. Mohon pencerahannya Ustadz dan semua orang tersebut nonton acara ini. Wah, Betul. Kalau berbicara tentang orang tua dan anak, sebenarnya semua anak berpeluang untuk dapat sorga. Dapat derajat, dapat kemuliaan, dapat pintu sorga dengan berbakti kepada orang tua lalu mengurus orang tuanya. Cuma dalam posisi ini kadang-kadang kalau sudah menikah kan ada pembagian. Istri itu taatnya kepada suami. Makanya anak perempuan milik bapaknya. Karena yang menikahkan jadi walinya adalah bapaknya. Sementara anak laki-laki milik ibunya. Maksudnya apa? Artinya anak laki-laki tidak pernah lepas dari orang tua yang namanya ibu. Dia tetap bertanggung jawab dengan 4 perempuan. Siapa itu? Anaknya sebagai nafkah. Kemudian istrinya sebagai nafkah juga. Kemudian ini ada juga saudara perempuan. Dan ada orang tua sebagai bakti. Dan ketahuilah anak laki-laki kalau memang kurang mampu. Kan ada saudara perempuan yang mampu. Gantian aja. Anda yang rawat. Uangnya dari saudara perempuan. Kan bisa seperti itu. Jadi saling melengkapi Diatur ya? aja. Ini peluang loh, peluang. Oke. Iya. Tanya dong Ustadz. Iya. Oke ini pertanyaan kedua dari Instagramnya hamba Allah lagi. Hamba Allah lagi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya. Saya mau nanya nih, apa sih hukumnya bagi orang tua yang selalu bikin hati anaknya keras? Ya. Dan yang menjadi orang tua egois, Ya. merasa bahwa ia lebih baik dan pengen anaknya itu menjadi anak yang baik. Iya. Tapi orang tuanya masih mencontoh yang salah. Lalu bagaimana caranya menyikapinya? Sebenarnya kalau berbicara tentang orang tua yang salah, orang tua yang zalim, orang tua yang pilih kasih, orang tua yang tidak orang tua tidak saleh. Tapi anak itu berpeluang untuk mendapatkan kemuliaan dengan bersabar terhadap orang tuanya. Dan ingat kepada semua anak, jangan pernah berburuk sangka kepada orang tua. Bisa jadi cara mendidiknya orang tua tidak sampai pemikiran anak terhadap orang tuanya. Kenapa orang tua saya tidak memperhatikan saya? Kenapa orang tua saya suruh menyuruh-nyuruh kerja-kerja, jagain toko lah apa sebagainya. Sebenarnya ini pembelajaran supaya kamu bisa mandiri. Jadi jangan pernah berburuk sangka sama orang tua. Kok ya orang tua saya keras banget mendidik saya. Tidak, Anda yang belum sampai pada pemikiran seperti itu. Makanya tetap berbaik sangka sama orang tua. Itu berbaik sangka ya Ustadz? Berbaik ya? sangka. Ya. Tanya dong Ustadz. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Luar Oke, biasa. pertanyaan yang ketiga ya. Iya. Dari Instagramnya @danti_nurul_atika_ramadanti. Damadanti. Bismillah, Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih. Cara mengetahui jodoh sudah dekat dan kalau jika jodoh maut yang datang terlebih dahulu sedang dia adalah wanita, apakah ia bisa masuk surga dan mendapatkan pasangan di sana? Oke. Sedang ia alhamdulillah sudah mengerjakan sholat, puasa di bulan Ramadan dan menjaga kehormatan dirinya. Kalau berbicara tentang ini, maaf, kepada wanita, siapakah jodohku? Jodoh sosok wanita itu adalah yang menyenangkan, yang bisa bertanggung jawab atasnya, yang sekeyakinan dengannya. Artinya apa? Yang bisa ibaratnya lebih tenang kalau bersama dengannya. Kayaknya ini jodohku dah. Makanya salat sunat istihara. Ternyata maut yang datang. Pertanyaannya, apakah wanita yang sampai matinya tidak menikah memiliki jodoh di akhirat? Jawabannya iya.
Wanita yang sampai mati tidak punya jodoh di dunia, insya Allah nanti akan didatangkan laki-laki yang juga tidak punya jodoh di dunia juga. Dan nanti akan dinikahkan di Jadi sana. ketemunya di akhirat ya? Insya Allah, amin. Oke. Tapi kalau masih memungkinkan berjodoh di dunia Di lah. dunia dulu. Karena di situ banyak ibadah. Akan menjadi ratunya bidadari di surga. Amin ya Allah. Yeah. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah gimana Ca? Masya Allah, terima kasih banyak ya jawaban-jawabannya Ustadz Maulana dan juga Cynthia, terima kasih banyak. Jamaah Islam itu juga terima kasih banyak yang udah ikutan nih berpartisipasi untuk bertanya di Islam itu Indah. Jamaah! Lanjut lagi yuk, kita mau belajar bersama dengan Ustadz Blangkon nih. Ustadz, tadi yang Ustadz ingetin adalah kita way of life-nya adalah harus bisa membantu orang ya kan. Boleh ke tengah-tengah dong Ustadz, kayak kita ikutan bersihin jalanan, ada apa kita ambil nggak boleh gengsi. Nah katanya ada sebuah amalan juga yang sebenarnya ringan tapi membuat kita viral di langit. Salah satunya adalah menjenguk orang sakit. Betul. Ya, tapi sekarang ini lebih sering orang itu lebih tertarik untuk jenguk orang ketika melahirkan dibandingkan sakit. Itu sebenarnya pahalanya sama atau beda sih, atau gimana caranya supaya kita bisa semangat bahwa ayo dong kita harus bisa mau menjenguk saudara kita yang terkena Sakit, musibah. Mohon tausiahnya. Oke, terima kasih. Jamaah. 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 Alhamdulillah. Harus selalu semangat. Pagi-pagi ini harus selalu semangat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk mewujudkan kita bisa viral di dunia dan viral di akhirat, ada satu amalan yang biasanya amalan ini sering dikerjakan. Terutama bagi tetangga-tetangga, sahabat-sahabat. Yaitu apabila ada tetangga kita yang sakit, hendaknya kita mau menengoknya. Leres apa leres? Betul apa betul? Kan salah satunya hak tetangga itu kata Rasulullah SAW, hakul jari. Hakul jari apa? Haknya tetangga itu in maridhaut tahu. Ketika tetangga itu sakit, tengok. Seseorang yang mau menengok tetangganya yang sakit, saudaranya yang sakit, sahabatnya yang sakit, keluarganya yang sakit, dia sama dengan hadir di antara taman-taman surga. Bahkan kalimat hadir disebutkan mahrafatil jannah hatta yarji. Dia berada di taman surga, taman itu banyak buah-buahannya dan buah-buahan itu ibarat ketika kita di dunia memetik buah-buahan. Senang apa senang? Senang dong. Kita nengok orang yang sakit tapi kita mendapatkan satu pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita seperti di taman surga yang taman itu banyak buah-buahannya dan memetiknya pula. Makanya ketika kita menjadi orang-orang yang beriman, bertetangga, harus mau menengok tetangga kita yang sakit. Dan syarat rukunnya orang menengok orang sakit itu salah satunya kalau orang yang paling baik ketika menengok orang yang sakit harus bawa tentengan. Yang kedua, ketika kita menengok orang yang sakit itu, adabnya adalah jangan terlalu banyak ngomong yang macem-macem. Jamaah, sudah tahu memang yang sakit ini komplikasi. Ada jantung, paru, ginjal, dan bahkan tetangganya yang kemarin ditengok sudah game over lagi. Nggak usah diomong. Bu, tetanggaku kemarin kayak begini, saya tengokin 1 jam berikutnya saya pulang ternyata dia pergi juga sama. Artinya meninggal dunia. Nggak usah ngomong kayak gitu. Walaupun setelah itu game over juga. Jamaah. Dan juga ketika seseorang menengok orang yang sakit, itu tadi, jangan terlalu cerewet. Ngecemes saja. Banyak omongnya, padahal yang sakit ini, aduh gara-gara dia ini saya tambah nemen sakit saya. Tambah nemen itu tambah parah sakitnya. Yang berikutnya kalau orang menengok orang yang sakit, yang paling benar adalah mendoakannya. Tadi belum saya jawab, bagaimana kira-kira sekarang ini kan lebih sering nengokin orang lahiran daripada orang yang sakit. Pahalanya bagaimana? Ya pasti lebih besar pahala menengok orang yang sakit, tapi menengok orang yang lahiran juga
dapat pahala dari Allah Masya Allah, Subhanahu wa membahagiakan Ta'ala. orang juga ya gitu. Betul. Tapi jangan cuma senang-senang aja, kalau lagi susah juga kita harus mau bantuin, Iya, intinya begitu betul. ya. Kalau sekarang ini kan orang enggak mau nengok ke rumah sakit atau ke tempatnya Mbak Caca. Iya. Cuman pakai WA Iya, atau pakai WhatsApp. apa? Atau pakai Instagram. Iya, cuman kan? ya saya doakan mudah-mudahan sembuh. Ya bener sih itu doa, Iya. tapi pahalanya berkurang. Beda. berbeda. Baik kalau begitu Oke. jazakallah khair. Terima kasih Nah, banyak Ustadz Belangkon. oke. Kasih tepuk tangan dulu Ya. dong Bu. Jamaah. Yeay. Sekarang Cynthia lagi mau nanya lagi nih, katanya mau nanya apa sih? Iya Pak Ustadz, Bu Ustazah. Ini sebenarnya sih mudah. Ini sebenarnya mudah. Tapi kita biasanya para anak muda ya, milenial ini suka lepas kontrol. Misalnya kayak aku pengen nanya sih apa benar. Cuma dengan ngerendahin suara kita ngomong pada orang tua itu bisa buat kita viral di langit dan di dunia Pak Ustadz. Apa benar? Bener nggak tuh? Mending nanya sama Ustazah Lulung aja ya, Nah, kan Ustazah lebih deket Lulung. soalnya ya Ustadz ya. Ya, Izin ya, Ustazah Lulung mohon dijawab dalam tausiah, silahkan. Jazakillah khair, Caca, sayang, Masya Allah. Jamaah, Yeay. oh jamaah. Alhamdulillah. Benar nggak sih kita ini para anak muda, anak milenials, anak ABG, pokoknya masih muda-muda ini ya, yang masih muda-muda, cukup rendahkan suaramu di hadapan orang tuamu, orang tua kita ya. Jangankan anak muda lagi, nih kita yang masih punya ama juga nggak boleh juga kencang-kencang ngomong sama orang tua. Bukan cuma anak muda, apalagi anak muda. Bu, Ibu, kalau ada orang tua ada jadi ngaji itu udah biasa, udah tua. Dikit lagi juga dia wafat. Tapi kalau ada anak muda yang rajin yang namanya dia mengkaji Al-Quran, apalagi dia bisa merendahkan suara daripada orang tuanya, itu baru penting dan keren. Jadi pentingnya merendahkan suara di hadapan orang tua itu bisa membuat kita ini sebagai anak muda viral di langit, mau nggak? Jadi gak cuma terkenal di dunia, di langit juga terkenal. Kenapa? Ini anak subhanallah. Walaupun dia orangnya bahasanya gimana gitu ya gaul. Tapi kalau udah sama orang tua tunduk dan patuh. Seperti cerita-cerita para ulama terdahulu. Kita ulama bukan. Ngaji masih belepotan. Kadang-kadang sama orang tua kagak hormat. Suara kenceng banget. Ya kan? Nauzubillahimin. Kalau dipanggil sama temennya, iya apa? Dipanggil orang tuanya, apaan sih mak? Manggil-manggil mulu. Nauzubillahimin. Ini yang penting. Salah satunya adalah seorang ulama ternama bernama Muhammad bin Sirin. Ketika beliau memiliki seorang ibu, apapun yang ibunya inginkan itu selalu dibeliin oleh Muhammad ibn Sirin. Bahkan tidak pernah mengeluarkan suara dengan keras. Dia selalu melembutkan suara di hadapan ibunya. Itu menurut Ibnu Asakir. Dan dalam Al-Quran udah dinyatakan ya dalam surat Al-Isra bahwasanya wahfid lahuma janazuli minar rohmah. Rendahkanlah dirimu, tidak hanya suara tapi badan kita. Percuma juga kan kalau kita ngomongnya nggak yang kencang tapi begini. Mak, kan sombong juga. Jadi suara rendah. Wahfid lahuma janazuli, yang namanya punggung kita juga begini. Ya mama, ya pa, ya bu guru. Itu kadang-kadang sama orang tua istilahnya dia kasar, jangan karena sama orang tuanya. Sama orang tua di sekolahnya aja ada juga gitu. Ditegur sama gurunya yang disiksa. Nauzubillahimin. Dan ada lagi kisah seorang ulama besar Abu Hanifah. Tahu nggak bu? Bu, tahu nggak sama Abu Hanifah? Ibu mah taunya Abu Gosok nih, nggak boleh begitu dong. Abu Hanifah seorang ulama besar. Beliau itu ya ketika seorang ibunya Abu Hanifah nih, dia punya janji. Dia punya sumpah, ternyata dia batalkan sumpahnya. Beliau bertanya sama Abu Hanifah anaknya, wahai anakku, kan kau ahli fikih, kau ulama. Bagaimana nih ibu udah melanggar sumpah, apa nih? Yang namanya kafaratnya dijawab oleh Abu Hanifah, padahal dia kan ahli fikih. Tapi ternyata seorang ibu, jawaban Abu Hanifah tidak memuaskan. Tanya yuk sama seorang ahli fikih juga bernama Zur'ah. Padahal Zur'ah adalah muridnya Abu Hanifah. Lebih pintar Abu Hanifah. Kemudian ditanyalah ke hadapan Zur'ah. Zur'ah bertanya, ya Allah ibu kenapa nanyanya sama saya? Kan anaknya juga udah lebih jago fikihnya Abu Hanifah. Kata Abu Hanifah gini, udah jawab aja. Dia ingin bertanya denganmu wahai Zur'ah. Jadi engkau aja yang jawab. Itu betapa hebat seorang Abu Hanifah, seorang ulama. Bisa aja dia bilang, udah gak usah nanya-nanya sama saya aja, kan bisa begitu. Tapi ternyata dihormatin ibunya. Karena ibunya lebih puas ketika pertanyaan itu dijawab oleh seorang sahabat daripada Abu Hanifah yang bernama Zur'ah. Ada lagi siapa nih? Uwais Al-Qarni permisa. Yang namanya Uwais Al-Qarni menggendong ibunya. Coba, siapa di sini yang pernah gendong emaknya nih? Enggak, Siapa yang pernah gendong anaknya? Belum. Atau siapa yang pernah gendong suaminya? Aduh gak kuat ibu ya.
Nah, Uwais Al-Qarni itu menggendong orang tuanya ketika untuk pergi yang namanya bertawaf di seputar Ka'bah itu digendong. Coba bayangin. Bahkan beliau itu Uwais Al-Qarni latihan dulu dia namanya gendong kerbau dulu ya. Untuk yang namanya dia bisa menggendong ibunya. Jadi pakai latihan juga. Itu hebatnya seorang para sahabat, para ulama di masa salaf terdahulu. Nah kita ulama kagak. Apa Nauzubillah min enggak? dzalik, Sama orang hafal tua Quran berani kagak, lagi. sama orang tua berani. Iya. Ngaji juga masih belepotan, Iya. kadang sholat belang-belang. Iya, aduh. Sholat subuh mau duha, sholat duhanya udah kagak ada. Iya. Waduh banyak banget dosa kita Banyak ya. banget dosanya. Kalau sama orang tua Astagfirullahaladzim. pokoknya udah gak bisa main-main dan kita Nggak bisa. pokoknya namanya anak udah deh diem aja lah kalau udah sama orang tua. Iya, Jazakillah insya khairan, terima Allah. kasih banyak. Kasih tepuk tangan dulu Bu buat Terima Ustazah Lulung. kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Ya Allah. Jamaah. Yeay. Belajar lagi yuk kita sama Ustadz Syam nih. Ustadz Syam, Alhamdulillah. bener gak sih salah satu amalan yang sebenarnya cukup mudah untuk anak laki-laki nih ya. Itu adalah dengan mengumandangkan azan. Itu bisa membuat seorang anak laki-laki ini terkenal di langit. Emang iya? Mohon tausiahnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang sangat dipercaya atau kredibel daripada hadis-hadis mereka, lau ya'lamun nas ma fin nida was-saffil awal, seandainya para manusia mengetahui apa pahala yang terkandung daripada azan dan berdiri di saf pertama dalam salatnya, maka mereka akan melakukan arisan atau undian. Undiannya itu gimana Bu? Sebelum masuk sholat pokoknya cari nomor undian. Pokoknya pakai undian deh. Oh saf pertama, pokoknya saya yang azan. Mereka akan berebut sampai segitunya kata Rasulullah SAW. Seandainya mereka mampu melihat yaitu pahala sholat di saf pertama dan pahalanya menjadi seorang muadzin. Jadi bukan karena azannya, tapi karena mereka datang lebih cepat ke masjidnya yang membuat mereka viral di langit. Masya Allah tabarakallah. Kita kenal seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu wa arda, bahwasanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam traveling, jalan-jalan ke langit atau diajak jalan-jalan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sepulangnya dari sana kata Rasulullah, saya mendengar suara langkah kaki dari dalam surga yang saya ketahui belum ada penghuni surga. Surga itu kata Rasulullah belum ada penghuninya sampai sekarang, tapi saya mendengar suara langkah kaki di sana dan saya sangat yakin itu adalah suara langkah kaki muadzin saya, Bilal bin Rabah. Apa amalanmu wahai Bilal? Betapa mulianya, utamanya seorang yang mengumandangkan azan. As-salatu khairum minan naum. Itu kalau azan di Mekah Madinah Bu, naumnya pendek. Salat itu lebih baik daripada tidur. Jadi tidurnya singkat. Muadzin, maka dari itu teman-teman milenials yang ada di luar sana, amalan yang sangat bagus lah. Kita mana semangat kalau muazzinnya itu terus. Kita mana malas yang azan orang tua. Allahu Akbar. Males kita dengernya. Tapi jangan asal protes, kok males gue denger azannya. Lu mah protes doang, kenapa bukan lu yang dateng gantiin. Dan buat pengurus masjid jangan egois. Karena ada juga orang yang tidak mau digantikan. Sudah jelas-jelas sudah tidak sempurna hurufnya. Kan asyhadu alla. Masih banyak yang membaca ashadu. Pakai sya. Asyhadu alla. Dan pakai ha. Syahida. Bersaksi. Asyhadu. Masya Allah kalau ditanyakan tentang keutamaan azan salah satu hadis daripada Rasulullah, semua yang mendengarkan suara azannya seorang muadzin, baik itu manusia, baik itu jin, baik itu lumpur, baik itu batu, baik itu rumput, baik itu pohon sekalipun, semua akan berkumpul di hari kiamat. Maka orang ini akan viral di hari kiamat nanti. Masya Allah, senang Karena orang, loh kok banyak pohon di sana, kita kepanasan loh kok banyak ini. Ternyata mereka adalah pohon-pohon yang mendengarkan suara azannya ketika di dunia, mereka datang di akhirat untuk menjadi saksi-saksinya. Aduh Masya Allah, Insya Allah ini jadi semangat buat para laki-laki yang sedang menonton Islam itu Jadi indah. muadzin lah.
pengen habis ini langsung besok nih sebelum nonton Islam Itu Indah ke masjid dulu. Betul. Mau jadi muazin dulu. Bukan muazin saya tapi soft awal. Iya, tapi soft awal. Jangan gini di bapak aja. Iya, pokoknya Bapak saya aja. aja Ya kalau gitu. sholat cari yang paling belakang nyender sambil ngangkat lutut. Saya aja ya kan. Abis itu zikir pagi, Masya abis Allah, itu nyalain tabarakallah. Trans TV, nonton Masya Islam Itu Allah. Indah. Kita belajar di sini sebelum kerja. Itu Daibak. mantap Ah, banget. oke. Baik, jazakallah khair. Terima kasih banyak. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu buat Ustadz Syamni. Jamaah. Yeay. Nah buat jamaah Islam Itu Indah yang sekarang lagi nonton Islam Itu Indah di rumah tapi pengen banget nih nonton Islam Itu Indah secara langsung live bersama dengan guru-guru kita, bisa ketemu dengan guru-guru kita. Caranya gampang banget, bisa telepon atau email aja langsung ke yang ada di bawah ini nih ya kan. Dan ingat ya semuanya gratis tanpa dipungut biaya apapun. Dan setelah ini kita masih akan ada pembahasan yang lebih dalam lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah! Oh jamaah. Alhamdulillah.